absen dulu ya sekarang ya. Iya Ibu. Hari ini ada yang masuk atau ada yang izin? Ada yang izin Ibu. Izin Bu. Banyak Bu, mungkin mau ke Nurma Febriana, hadir Ibu. Salma Safia, Hadir. Rizal Mirza, Hadir Bu. Teresia, Hadir Ibu. Jiwa Permata, Hadir Ibu. Diana Dwi, Hadir Ibu. Cantika, hadir. Jadi yang nggak masuk tadi ada berapa orang? Ada 3. Bisa Bu. Oh ini Aidin sama Priska ya? Iya. Ya Ibu. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi di tempat kerja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada melanjutkan materi kita hari ini, kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dan manfaat komunikasi di tempat kerja. Kemudian kita akan memahami bagaimana proses komunikasi di tempat kerja. Yang ketiga, kita akan memahami bagaimana cara melaksanakan komunikasi yang efektif, terutama di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, kita akan membahas hambatan-hambatan dalam komunikasi serta bagaimana berbicara dan mendengar secara efektif. Selanjutnya ada yang tahu apa itu komunikasi? Silakan angkat tangan. Terus ada yang angkat tangan, ada yang tahu. Masa nggak ada yang pernah tahu apa itu komunikasi? Berbicara Bu. Ada lagi? Penyampaian pesan. Kapan? Ada lagi? Benar, tepat. Semuanya benar. Jadi, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun non-verbal, mendengar, berbicara, serta gerak tubuh dan ungkapan emosi. Selain itu, komunikasi itu juga pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, antara komunikator dan komunikan, dan kesimpulan persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi di tempat kerja. Yang pertama adalah tentu menciptakan kepuasan kerja. Komunikasi yang baik dan penyampaian pesan atau maksud yang tepat akan meningkatkan kepuasan seseorang dalam menerima informasi. Misalnya, kalian diberi perintah oleh atasan. Kalau atasan memberi perintah yang berbelit-belit, biasanya kalian akan puas dan lebih produktif nggak mengerjakan pekerjaannya? Pasti tidak kan ya? Jadi salah satu manfaat komunikasi di tempat kerja itu adalah menciptakan kepuasan kerja. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik. Konflik tidak akan selesai apabila tidak terjadi komunikasi antara beberapa kelompok orang. Misalnya di tempat kerja kantor tersebut terjadi konflik nih antara atasan dengan bawahan atau antara karyawan sesama karyawan. Cara menyelesaikan konfliknya itu adalah dengan komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, seseorang akan mudah dalam menerima pesan atau perintah sehingga akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Jadi komunikasi yang efektif ini akan, jadi misalnya nih ya, ada seorang atasan yang memberikan perintah. Kalau perintahnya tidak jelas, kita berbelit-belit, tentu kita juga akan mengerjakan pekerjaan kita kan juga tidak akan jelas ini mau dibawa kemana arahnya, mau gimana kan ini tugasnya, sehingga kalau komunikasinya tidak efektif kita juga tidak akan menjadi lebih produktif. Jadi fungsi manfaat komunikasi ini adalah meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah faktor perilaku. Jadi faktor perilaku ini merupakan prinsip dasar terjadinya komunikasi. Yang kedua ada faktor teknis, dan yang ketiga ada faktor situasi
kondisi kita atau lawan bicara kita itu tidak stabil, jadinya komunikasi juga tidak akan berjalan. Kemudian adalah gangguan bahasa, biasanya terjadi oleh orang-orang yang punya kebutuhan khusus atau disabilitas, yang tunawisma atau tunarungu, itu juga kan mereka juga kesulitan dalam mendengar ataupun berbicara. Ini adalah rintangan fisik dan rintangan kerangka dalam berpikir. Next adalah asas komunikasi. Jadi ada 5 asas komunikasi. Yang pertama adalah informasi harus mudah dimengerti. Kalau informasi mudah dimengerti, kita juga akan tahu maksud penyampaian tujuan pesan dari si komunikator. Dan yang kedua adalah penggunaan alat komunikasi yang sederhana. Misalnya komunikasi ini dilakukan melalui media telepon. Sekarang kan sudah zamannya digital ya, jadi komunikasi itu mudah dilakukan menggunakan media apapun, telepon, bisa juga Zoom, cara virtual meeting, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah kesamaan pengertian. Jadi antara antara pengirim pesan dan penerima pesan itu harus tahu maksud, dan si pengirim harus tahu maksud tujuannya dalam memberikan informasi, dan si penerima pesan juga harus tahu maksud apa yang ingin disampaikan dari si pengirim pesan. Dan yang keempat adalah kemudahan dalam pengiriman informasi. Dan yang kelima ada bermanfaat dan menguntungkan. Jadi komunikasi itu harus, penyampaiannya itu harus yang bermanfaat dan juga menguntungkan. Selanjutnya adalah estetika dalam berbicara, yaitu yang pertama adalah menciptakan kesan yang baik. Jadi ketika kita berbicara itu kita harus memberikan kesan kepada lawan bicara kita itu kesan yang baik. Jangan yang berbicara tiba-tiba marah-marah atau memberikan tutur bahasa yang tidak baik, itu tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua adalah sikap dan perilakunya yang sopan. Terutama kalau semisal kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau punya jabatan yang lebih tinggi dari kita harus profesional, menggunakan bahasa yang sopan dan bersantun. Dan yang ketiga adalah menerapkan tata krama pergaulan yang baik. Dan yang keempat ada gaya berbicara di depan umum, ada pakaian. Nah, pakaian ini penting ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Harus pakaiannya itu harus yang bersifat sopan dan tidak membuat lawan bicara kita itu mempunyai pandangan kesan yang buruk tentang pakaian kita. Jadi kita harus berpakaian dengan yang baik ketika akan berbicara dengan orang, apalagi di depan umum. Kemudian adalah sikap badan juga penting dalam estetika berbicara atau berkomunikasi ini. Kemudian ada gerak-gerik, tulisan, dan pandangan mata. Berikut adalah kelompok komunikasi. Jadi kelompok komunikasi itu macamnya banyak. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri baik disadari atau tidak. Misalnya berdoa menurut kalian masuk ke komunikasi intrapersonal atau tidak? Maksud ya, kan kita berdoa antara berbicara dengan kita sendiri dan Tuhan. Maksudnya kan hanya kita sendiri yang tahu dan juga disadari oleh kita. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pertanyaan pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Jadi kalau komunikasi interpersonal ini ya komunikasi antara misalnya saya dengan kalian semua ini, kemudian orang tua dengan anaknya, kalian sama teman sebaya saling berkomunikasi, itu maksudnya komunikasi interpersonal. Dan ini adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Biasanya ada komunikasi ini terjadi di kelompok-kelompok tertentu, kayak misalkan kelompok kalian ini ya, dari kelompok sesama kelompok itu maksudnya adalah komunikasi kelompok, karena dalam satu kelompok itu mempunyai tujuannya yang sama. Selanjutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi ini adalah komunikasi antara seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau halayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Misalnya nih, ada narasumber
yang berbicara di sebuah webinar. Kan narasumber tidak harus tahu semua pesertanya ya. Jadi itu maksudnya adalah komunikasi publik. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Jadi komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat bersifat formal ataupun informal dan berlangsung dalam suatu jaringan lebih besar dari komunikasi kelompok. Jadi kalau bedanya komunikasi organisasi dan komunikasi kelompok tadi, kalau komunikasi organisasi ini sifatnya lebih besar lagi, kayak misalnya di dalam organisasi tertentu, misalnya ada OSIS, organisasi sekolah, organisasi di lingkungan masyarakat, itu maksudnya adalah komunikasi organisasi. Selanjutnya adalah komunikasi massa atau komunikasi yang menggunakan media massa, biasanya digunakan oleh beberapa kelompok orang yang ingin menyampaikan tujuannya kepada pihak-pihak tertentu. Jadi itu maksudnya adalah komunikasi massa. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi itu ada 3, ada komunikasi verbal, ada non-verbal, dan ada tertulis. Nah, kalau komunikasi verbal itu bisa dibaca Monika? Verbal bisa dibaca? Komunikasi tulisan atau komunikasi verbal. Komunikasi dilakukan langsung di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, jadi kalau komunikasi verbal ini komunikasi yang langsung lisan ke lisan, mulut ke mulut, itu adalah komunikasi verbal. Kalau komunikasi non verbal, tadi kan dibaca lagi. Komunikasi non verbal adalah komunikasi dengan menggunakan rangkaian kata-kata, kode, dan lain-lain yang tertulis atau tercetak yang dimengerti oleh orang lain. Mohon maaf teman-teman, jadi ini kebalik ya, pengertiannya non verbal dan tertulis. Kalau misalkan tertulis itu ya menggunakan kode-kode atau kata-kata, dan biasanya komunikasi tertulis itu tercetak. Komunikasi itu penyampaiannya dalam bentuk kertas atau cetak. Kalau komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh seperti gerakan tangan, jari, mata, dan kepala. Misalnya dibaca tika, kalau dibaca berarti kan kita menggunakan gerakan tubuh ya, gerakan mulut dan juga gerakan tubuh. Jadi maksudnya adalah campuran antara lisan dan verbal. Non verbal. Selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, saya minta tolong Bu Norma dibacakan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dianggap komunikasi yang efektif. Pertama, menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertiannya. Yang kedua, menghasilkan kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Dan yang keempat, menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir, menghasilkan tindakan yang nyata. Baik, jadi komunikasi yang efektif ini menurut Stewart Tubbs dan Sylvia Moss itu ada 5 hal yang dianggap komunikasi itu dikatakan efektif. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dan menghasilkan sebuah pengertian. Jadi ketika kita menyampaikan informasi dan kepada komunikan, kemudian itu menimbulkan sebuah pesan, itu komunikasi sudah dianggap dikatakan efektif. Misalnya adalah menghasilkan kesenangan. Jadi komunikasi yang efektif bukan komunikasi yang sifatnya tegang, kemudian orang bicara jadi takut memberikan feedback, itu tidak termasuk komunikasi efektif. Kemudian adalah mengambil sikap, dan yang keempat menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik, dan yang terakhir adalah menghasilkan tindakan nyata. Berikut adalah komponen penting dalam komunikasi. Pengirim pesan atau sender itu namanya komunikator, sender atau komunikator. Kemudian ada penerima pesan adalah komunikan. Dan yang ketiga ada pesan yang dikirim, itu namanya message. Selanjutnya adalah bagaimana pesan tersebut dikirimkan atau itu masuk ke dalam channel atau media. Penerima pesan itu receiver, pengkoden itu encoding itu pemrosesan informasi, kemudian decoding itu penguraian dari informasi yang sudah kita terima. Selanjutnya adalah ada feedback atau umpan balik antara komunikator dengan komunikan. Dari sini ada yang ditanyakan?
ya. Ibu belum. Nah, di sini ada gambar proses komunikasi. Saya minta ada sukarelawan atau volunteer yang mau menjelaskan. Jadi gambar ini, ya, siapa yang mau menjelaskan? Coba dilihat dulu, dipahami. Jadi gambarnya. Di sini ada komunikator, kemudian ada komunikan. Saya Ibu. Ya, Mbak Nurma silakan, gimana nih? Salah nggak apa-apa ya Bu. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar ya di sini ya, jadi nggak apa-apa, salah itu aja. Ibu pun juga masih belajar. Iya Bu. Ini kalau dari saya, Ya, jadi yang laki-laki itu sebagai atasan, sebagai komunikator yang akan memberikan pesan Bu kepada komunikannya. Untuk prosesnya, pembawaan pesan itu akan disalurkan. Nah, ketika penyaluran itu terjadi ada gangguan dan tidak, atau di situ disebut decoding ya Bu ya. Terus ketika sudah penyaluran itu yang benar atau decoding menuju ke komunikan dapat ditangkap, makanya di situ bisa ya saya mengerti, dan feedbacknya ketika dia sudah mengerti dari komunikator bisa apa ya, memberikan pemahaman, oh ternyata dia paham kok gitu. bagus Mbak Nurma. Ada lain yang mau menyampaikan lagi? Atau mungkin semuanya sama kayak Mbak Nurma? Sama Ibu. Baik, saya jelaskan ya. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi proses komunikasi. Di sini ada komunikator dan di sini ada seorang komunikan. Jadi anggap saja seperti kata Mbak Nurma, si komunikator ini adalah atasan dan si komunikan ini anggap saja adalah seorang karyawan. Nah, si komunikator ini memberikan informasi atau perintah kepada si komunikan. Nah, perintah tersebut itu berupa pesan. Encoding itu maksudnya di sini adalah diproses, adalah pemrosesan pesan tersebut. Kemudian adalah ketika pesan tersebut dipahami oleh komunikan, akan langsung, maksudnya akan decoding ketika tidak atau gangguan. Jadi komunikasi itu tidak akan tersampaikan atau komunikasi tidak akan berjalan karena si komunikan tidak akan paham. Sesuai yang dijelaskan di slide sebelumnya, kan komunikasi itu harus paham antara si komunikator dan komunikan, maka bisa disebut komunikasi. Nah, decoding di sini adalah penguraian perintah. Jadi maksudnya gini, misalkan si komunikator ini bilang ya, Mbak Nurma, tolong nanti cetak dokumen ini ya. Nah, decoding ini itu adalah menguraikan proses menguraikan perintahnya tersebut. Jadi misalkan, oh saya paham ini, berarti saya setelah ini harus mencetak dokumen. Itu maksudnya decoding. Nah, si komunikan akhirnya kan paham nih ya tentang perintahnya si komunikator. Makanya dia menjawab, ya saya mengerti. Sesuai slide sebelumnya, kalau komunikasi itu harus ada feedback ya antara si komunikator dengan komunikan. Makanya di sini si komunikan ini menjawab, ya saya mengerti. Berarti itu membuktikan adanya feedback dari komunikan ke komunikator. Jadi bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, teman-teman, kita lanjut. Masih semangat atau udah pada lapar? Aduh, lapar Ibu. Puasa Ibu. Sabar ya, ditahan ya, orang puasa itu harus banyak terus sabar. Emangnya nggak puasa semua Bu. Ini. Nah, kita lanjut ke hambatan dalam sebuah komunikasi. Jadi komunikasi
memproses informasi antara keduanya. Jadi lingkungan sekitar itu juga berpengaruh dalam kelancaran komunikasi. Kemudian menurut James G. Robbins and S. James, suatu sebab utama dari kemacetan komunikasi adalah kebisingan, seperti yang dicontohkan barusan di tempat publik yang sifatnya ramai. Kemudian bunyi atau suara yang ribut, yang dalam konteks ini berarti segala sesuatu yang mengganggu penyampaian atau penerimaan pesan. Jadi suara bising, ribut itu akan mengganggu proses berjalannya komunikasi. Nah, ini adalah bentuk ilustrasinya kendala-kendala dalam berkomunikasi antara pengirim atau komunikator dengan penerima. Ada perbedaan budaya, ada pilihan saluran komunikasi yang buruk. Ini medianya, misalnya kita berkomunikasinya lewat virtual ya, atau menggunakan teknologi sekarang. Kemudian membutuhkan sinyal yang baik, ternyata sinyal buruk. Ini termasuk pilihan saluran komunikasi yang buruk, berarti harus menggunakan alternatif komunikasi yang lain. Kemudian gangguan yang bersifat fisik, misalnya nih salah satu antara pengirim atau penerima pesan ini sakit, jadi komunikasi kan juga tidak enak ya didengar, ya tidak berjalan dengan baik. Kemudian perbedaan status, ada lagi pilihan saluran komunikasi yang buruk sama seperti ini, ada penyimpangan persepsi, misalnya si pengirim pengennya ini tapi penerima menolak, dan tujuan dari komunikasi itu tadi tidak tersampaikan dengan baik, makanya adanya gangguan penyimpangan persepsi. Dan yang paling penting adalah tidak ada umpan balik. Jadi komunikasi kalau nggak ada umpan balik ya juga tidak akan berjalan. Makanya umpan balik dalam sebuah komunikasi itu sangatlah penting. Nah, selanjutnya adalah berbicara yang efektif. Bagaimana? Yaitu menetapkan sasaran. Jadi kalau kita mau berbicara itu ya melihat lawan komunikasi kita. Misalnya si lawan komunikasi kita itu nggak bisa diajak berbicara yang terlalu banyak, atau anaknya introvert nih ya, nggak mau berbicara banyak-banyak, dia kita tanyanya ya sewajarnya saja, tidak usah mendorong kayak kita harus tanya ini, dia harus ini bla bla bla. Jadi kita harus menetapkan sasaran, melihat sasaran atau lawan komunikasi kita. Kemudian mengenali pendengar, mempelajari tempat dan sarana, melakukan manajemen waktu, kemudian mempersiapkan bahan, mengolah teknik penyampaian. Nah, selain berbicara yang efektif, juga ada mendengar yang efektif. Bagaimana caranya? Seseorang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan konsentrasi dan diikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Jadi bentuk efektif itu tidak hanya terjadi oleh kita si komunikator, tetapi pendengar juga harus ada sifat efektifnya. Bagaimana ya, kita harus mendengarkan seseorang itu juga harus memproses informasi yang telah diberikan dari si komunikator. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silakan. Izin bertanya Bu, menurut saya kemudian itu seperti apa Bu caranya bersikap terhadap ada nih orang yang tidak bisa mendengar ucapan kita dengan baik dan efektif, yang seperti sudah Ibu jelaskan itu gimana ya Bu? Nah, seperti yang sudah bilang tadi, jadi itu efektif itu tidak hanya untuk si komunikator tetapi juga komunikan. Jadi sebenarnya itu banyak ciri-ciri orang mendengar, ya, ada yang pura-pura mendengar padahal tidak, ya kan, pernah kejadian apa tidak? Pernah Ibu. Kemudian ada juga pendengar yang ada yang mendengarkan tapi tidak memahami isi maksud kita. Kemudian misalnya nih kita curhat kepada orang tapi malah adu nasib, ya kan juga ya seperti itu ya. Benar. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sikap kita, ya kita harus tetap profesional. Mau dia merespon atau tidak, berarti komunikasi itu nggak bisa dikatakan tidak efektif. Jadi ya bagaimana menyikapinya, ya kita bersikap senormalnya saja, apa ya istilahnya, merespon dengan seadanya, sewajarnya aja. Kalau misalnya dia nggak mau mendengar, ya penting ya tidak usah dilanjutkan percakapan tersebut. Yang lebih ya seperti itu. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya mau bertanya Ibu, misalnya ya kalau kita sebagai pegawai dalam suatu perusahaan
kita tahu nih, kemudian dia datang langsung menegur kita, dan bagaimana cara kita menyikapinya, begitu bukan ya? Nah, jadi kalau misalkan ya si atasan kita tadi marah-marah, kemudian berkata yang sebenarnya kurang enak di hati kita, karena itu di dalam lingkungan pekerjaan, kita harus tetap bersikap profesional. Kita tidak boleh menjawab duluan sebelum si atasan tersebut selesai mengungkapkan apa yang ingin diutarakan ya. Kemudian setelah selesai, baru kita, yang pertama adalah kita harus mengakui kesalahan kita. Kemudian kita harus bersikap rendah, kita harus kemudian tanya bagaimana kemudian solusinya bapak atau ibu, kemudian tetap bersikap sopan dan tetap menghargai si atasan tersebut. Jadi kalau lebih ya seperti itu, intinya bersikap profesional aja, mengakui kesalahan dan kemudian mengkomunikasikan ulang bagaimana solusi untuk menyikapi kesalahan yang telah kita buat tadi, apakah kita harus menggali rugi atau kita harus bagaimana. Jadi harus dikomunikasikan kembali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup ini. Masih semangat anak-anakku semua? Semangat Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Karena masih pada semangat semua nih, Ibu ada kejutan dari dia. Apa itu ya Bu? Aja lah Bu. Makan. Makan kan kita masih puasa ya, anak ya. Iya nanti dulu. Bu. Ayo ini dibaca dulu baru mah, jangan buka-buka puasa. Analisis setelah gambar di bawah ini menurut perspektif kalian. Nah, jadi Ibu akan memberikan 3 gambar. Nanti kalian analisis ya gambar tersebut sesuai dalam konteks komunikasi di tempat kerja sesuai materi kita hari ini. Jadi tolong buat kelompok ya, jadi 3 karena ini ada 7 orang. Jadi ada yang 3 orang sama ada yang 2 orang. Saya jangan ditunggu-tunggu ya anak-anakku semua. Ibu Ya nggak bisa konsen aku. Kenapa soalnya? saya beri waktu sekitar 50 menit Bu. ya sampai maghrib ya. Oh iya nanti ya kita belajar Buka terus puasa ya. dong Bu nanti. Ibu yang Yaudah, beli dikerjakan dulu. ya. Ada yang mau tahu dari ini, nanti kita buka bersama ya yang mau tahu ya. Berapa lama Bu? Sudah dikerjakan dulu, jangan tanya-tanya ya. Dikerjakan dulu dengan baik. Dilihat dulu, dianalisis dulu gambarnya itu seperti apa. Bapakku. Itu kakakku. Kalau itu ibuku. Dikerjakan ya.
Jangan ada yang menyontek. Mungkin kalau Bulan puasa, dimulai dari bulannya ya.
adanya komunikasi secara virtual. Gambar ini jelas menunjukkan komunikasi yang terjadi melalui platform digital. Yang kedua ada penggunaan teknologi seperti penggunaan komputer, handphone, dan perangkat lunak. Konferensi video ini menunjukkan peran penting bahwa teknologi dalam memfasilitasi komunikasi di tempat kerja. Dan yang ketiga ada komunikasi visual dan audio. Konferensi video memungkinkan suatu komunikasi visual melalui tampilan wajah dan gestur, serta komunikasi audio melalui suara. Dan yang terakhir ada fleksibilitas tempat kerja. Situasi ini tuh mencerminkan fleksibilitas di tempat kerja, di mana komunikasi dapat dilakukan dari jarak jauh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Septi, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis kami terkait gambar yang kedua. Jadi, menurut kelompok kami, gambar tersebut itu menampilkan situasi rapat atau presentasi di tempat kerja, di mana ada pria yang berdiri di depan papan tulis menjelaskan sesuatu kepada rekan-rekannya yang duduk di sekeliling meja. Dalam konteks komunikasi di tempat kerja, gambar ini dapat dianalisis sebagai contoh komunikasi yang terstruktur dan formal. Dari gambar dapat dilihat bahwa yang pertama, komunikasi satu arah yang terstruktur, di mana pria yang berdiri di depan itu berperan sebagai pembicara untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu yang kedua, komunikasi verbal dan visual. Selain komunikasi verbal melalui penjelasan tulisan, terdapat juga komunikasi visual melalui gambar atau grafik yang digambarkan di papan tulis. Itu kelihatan ada gambarnya di papan tulis. Lalu yang ketiga ada lingkungan yang mendukung komunikasi, di mana tata letak ruangan dan posisi duduk peserta rapat itu menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi komunikasi. Dan yang terakhir fokus pada penyampaian informasi, di mana ekspresi wajah dan gestur tubuh pria yang berdiri di depan itu menunjukkan fokus pada penyampaian informasi dengan jelas dan efektif. Sekian hasil analisis kami terkait gambar 2 tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang nomor terakhir silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari gambar pertama. Jadi gambar tersebut memperlihatkan situasi yang tampaknya penuh tekanan di tempat kerja. Seorang pria berdiri di depan meja, gestur tangannya
yang terakhir ini adalah komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi ada yang bisa dikesimpulan dari gambar ketiga gambar sini, bisa angkat tangan. Silakan Mbak Sawa dibacakan. Dari ketiga gambar tersebut menggambarkan situasi komunikasi di tempat kerja yang berbeda-beda, mulai dari yang kurang efektif hingga yang sangat adaptif dengan teknologi. Gambar pertama menunjukkan situasi yang tegang, di mana komunikasi tampaknya gagal atau tidak efektif, tercermin dari ekspresi frustasi dan kelelahan para karyawan. Untuk gambar kedua menampilkan komunikasi yang lebih terstruktur dan formal, dengan fokus pada menyampaikan informasi melalui presentasi dan visualisasi. Sementara itu gambar